أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما وأنوارهما وعلومهما ونفحاتهما في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mahiyatu ilayhi wal mahiyatu lil mumkinati ay haqaiquha maj'unatun. Adapun mahiyahnya hal-hal yang mungkin adalah diciptakan. Mahiyatul mumkinat, mahiyahnya hal-hal yang mungkin adalah diciptakan. Mahiyatul insan misalnya basitatan kanat au murakkabatan, baik mahiyah itu basitoh, yakni simple sederhana, atau mahiyah itu adalah kompleks. Kalau mahiyatul insan kan murakkabah, mahiyatul insan. Kalau mahiyatul jauhar itu basitoh. Adapun mahiyahnya hal-hal yang mungkin adalah diciptakan. Baik mahiyah itu yang basitah seperti mahiyatul jauhar atau murakkabah seperti mahiyatul insan. Ini filsafat. Artinya kullu mahiyatin bija'dil jahili. Artinya tiap-tiap mahiyah itu adalah diciptakan dengan ciptaannya pencipta. Wakilah, dan ada yang mengatakan lah, ada yang mengatakan mahiyah itu adalah ghairu maj'ula, bal kullu mahiyatin mutaqaddiratun bidzatiha. Melainkan adapun setiap mahiyah itu adalah berdiri sendiri. Jadi persoalannya mahiyatul insan itu identik dengan wujudil insan apa bukan, ya kan? Mahiyatul insan apakah juga berarti wujudul insan? Kalau mahiyatul insan itu adalah wujudul insan, ya tidak terpisah antara insan dan mahiyah. Mahiyahnya berarti maj'ulah, atau dibedakan antara insaniyah yang ada di dalam alam pikiran dan insaniyah yang berada di dalam alam nyata. Kalau insaniyah, kemanusiaan manusia yang ada dalam alam pikiran itu mungkin mutaqarrir bidzatiha, tapi mahiyah insan dalam wujud nyata itu adalah maj'ulah, diciptakan. Dia namun tak paham tak apa-apa. Wasahadisuha, adapun sahadisul aqwal itu sudah ada dua kaul. Ada yang mengatakan maj'ulah, ada yang mengatakan ghairu maj'ulah. Sawa'un kanat basitatan aw murakkabatan. Adapun pendapat yang ketiga, maj'ulatun in kanat murakkabatan. Mahiyah itu adalah diciptakan kalau mahiyah itu adalah kompleks, murakkab.
Bikilafil basitoti berbeda dengan magia yang basito. Itu ghairu maj'ula, berarti ditafsir. Arsalar Rabbu Ta'ala rusulahu, mengutus siapa Tuhan Allah Ta'ala, mengutus para utusannya. Mu'ayyadina minhu, halai didukung mereka, minhu dari Allah, didukung atau dikuatkan bil mu'jizati al-bahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang ay al-zahirati, yang dimaksud al-ghalibati, yang dapat mengalahkan. Wa khassa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum, dan memberikan kekhususan, mengistimewakan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad di antara para rasul. Diistimewakan dengan apa? Bi annahu khatamun nabiyyin. Jadi Nabi memiliki beberapa khususiyah. Khususiyah yang pertama, annahu khatamun nabiyyin. Kama qala fi kitabihil mubin, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ini khususiyah yang pertama. Al-mab'utsu ilal khalqi ajma'in, yang diutus kepada seluruh makhluk. Ini khususiyah yang kedua. Kama fi hadisi Muslimin, ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu maksudnya siapa? Wa fussira bil insi wal jin, dan ditafsiri apa khalqu di situ dengan manusia dan jin. Ursiltu ilal khalqi, tafsirannya khalqi itu manusia dan jin. Kama fussira bihima, sebagaimana ditafsiri dengan insi dan jin. Ditafsiri man balagha, siapa lafal man balagha, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liyunzirakum bihi wa man balagha, ya kan? Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, maksudnya agar aku memberikan peringatan dengan Al-Qur'an, memberi peringatan kepadamu, waman balagha, dan kepada siapa yang sampai Al-Qur'an kepadanya. Waman balagha ay balaghahu Al-Qur'anu. Waman balagha ditafsiri juga dengan insi wal jin, kan? Al-khalqu yang ada di dalam firman Allah, yang ada di dalam hadis Nabi ditafsiri bil insi wal jin. Demikian pula kalimat wa man balagha yang ada di dalam ayat wa uhiya ilayya hadzal Qur'an ditafsiri dengan insi wal jin. Wal alaminah, dan ditafsiri juga dengan insi wal jin. Apa lafal al alamin? Fi qoulihi ta'ala, nazzala al-Qur'ana ala abdihi yakuna lil alamina nadhira. Ya kan? Al-alaminah yang ada dalam ayat ini ditafsiri dengan al-insi wal jin. Wa sarraha al-Halimi wal Baihaqi, dan menjelaskan, menegaskan siapa al-Halimi dan al-Baihaqi fil babir rabi'i, di dalam bab yang keempat, min syu'abil iman, menegaskan bi annahu, dengan sesungguhnya kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam lam yursal ilal malaikati, tidak diutus kepada para malaikat. Ini menurut tasrih daripada Al-Halimi dan Al-Baihaqi di dalam bab yang keempat dari kitab Syu'abul Iman. Fil babil khamis asyar,
dan menegaskan siapa Hadimi dan Baihaqi di dalam bab yang ke-15 dari kitab Syu'abul Iman, menegaskan bimtikakihim min syari'ihi, dengan terlepasnya para malaikat dari syariatnya Kanjeng Nabi, bahwa al malaikatu munfakuna min syari'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tafsiril Imam Ar-Razi wal Burhani An-Nasafi, dan di dalam tafsirnya Imam Razi dan tafsir Al-Burhan karangan An-Nasafi, hikayatul ijma'i, adapun penyampaian ijma', fi tafsiril ayatis tsaniyati, di dalam menafsiri ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa itu? Ayat yang pertama apa? Ayat yang pertama wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Ayat yang kedua nazzalal furqana ala abdihi ala annahu lam yakun rasulan ilaihi, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada para malaikat. Di dalam tafsirnya Ar-Razi dan Nasafi, al-mufaddalu, yang diunggulkan. Ini khususiyah yang ketiga. Khususiyah yang pertama annahu khatamun nabiyyin. Yang kedua annahu mab'utsun ilal khalqi ajmain. Yang ketiga annahu mufaddalun ala jami'il alamin minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihim. Fala yasrukuhu ghairuhu, syarika yasruku, ya, maka tidak berserikat kepada Nabi Muhammad siapa selain Nabi Muhammad, minal anbiya'i, dari kalangan para nabi, fima dzukira, di dalam hal-hal tersebut. Di dalam hal-hal tersebut, fi annahu khatamun nabiyyin, wa fi annahu mab'utsun ilal khalqi ajmain, wa fi annahu mufaddalun ala jami'il alamin. Itu fi madzukir, ya, la yashruku, yani la yashariku. Wa ba'dahu fit tabdili al-anbiya, dan adalah setelah Kanjeng Nabi di dalam keutamaannya adapun para nabi, summal malaikatu alaihim assalam, Nabi Muhammad, kemudian para nabi, kemudian para malaikat. Wa fadlul malaika ini berada di aqidatul awam semua. Fahal afdalu minal basari ghairul anbiya, atau fahum afdalul basari ghairul anbiya. Para malaikat lebih utama daripada manusia selain para nabi. Wal mu'jizatu al mu'ayyadu biha ar-rusulu amrul khariqun lil 'adati. Adapun mukjizat yang dikuatkan dengan mukjizat siapa para utusan adalah suatu hal yang luar biasa, yang keluar dari hukum alam, ya kan? Allah Ta'ala kan punya hukum alam, menciptakan hukum yang disebut hukum alam. Misalnya kalau api itu membakar, ya kan? Kalau orang di atas air tenggelam, itu kan hukum alam itu. Manusia tak bisa ngeper, itu kan hukum alam itu. Kalau keluar dari hukum alam itu namanya amrul khaliqun lil 'ada. Ada manusia bisa terbang, ya kan? Nyono ke apa itu ikan laut itu kan. Bi an yadhharu ala khilafiha, dengan tanpa apa amrun, dengan menyalahi adat.
Sebiasa masuk ke apa itu ada ikan loh. Contohnya amrun khariqul ada seperti apa? Kaihya imayitin seperti menghidupkan orang mati. Sebiasa kan tak bisa ya. Wa idza mijabalin dan menghancur gandum, merenjamkan gunung. Wa fijaril ma'i min bainil asabi dan memancarnya air dari celah-celah jari-jari. Mukjizan adalah amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi minhum, yang dibarengi dengan adanya tahaddi tantangan daripada para utusan. Jadi agar supaya bisa disebut sebagai mukjizat bukan hanya amrun khariqun, akan tetapi makrunun bitahaddi, disertai dengan tahaddi, tantangan. Ayo kamu kalau tak percaya. Ma'adamil mu'aradati minal mursali ilaihim, selain tidak adanya tantangan daripada manusia yang mursal ilaihim. Ada mursil, ada mursal, ada mursal ilaihim ya. Mursil itu Allah, mursal itu Rasul, mursal ilaihim adalah umat manusia. Tidak adanya mu'aradah daripada umat yang mursal ilaihim. Seperti orang-orang Arab ditantang untuk membuat Al-Quran, susunan yang seperti Al-Quran, ternyata tidak ada mu'aradah dari mereka. Sampai sekarang kan tidak ada ya yang sanggup menandingi Al-Quran itu. Bi an la yadhhara minhum mislu dzalikal khariqi, dengan tak terlihat daripada mereka mursal ilaihim mislu dzalikal khariqi, apa hal yang seperti khariq itu. Hitamjihun alal iktifa'i biza' war risal. Khariqih maka keluar sesuatu yang tak khariq lil adat. Sesuatu yang tak khariq lil adat ya bukan mukjizat ya kan. Katulu isyamsi kulla yaumin, seperti terbitnya matahari dari timur setiap hari. Apa kamu dasarnya bahwa kamu tusun Allah? Yaitu matahari setiap hari. Itu bukan amrun khariqun bil adat. Wal khariqu min ghairi tahaddin, dan keluar amrun khariqun tapi tanpa tahaddi, tanpa tantangan, tanpa dakwah risalah ya. Wa huwa karamatul wali, kalau tanpa tahaddi itu karamatnya para wali ya kan. Karamatnya para wali itu bukan hendaknya para wali ya kan. Mun para pantak keluar, karamat itu tak keluar ya kan. Tak keluar ya kan. Karamat itu tidak mutarid saudara. Tidak sama dengan obat. Ada wali-wali bisa menyembuhkan orang, tidak sama dengan dokter bisa mengobati orang kan. Kalau dokter punya obat ini bisa punya potensi menyembuhkan, itu kan mutarid kan. Tapi kalau wali bisa menyembuhkan orang ini, lalu datang orang lain mau sembuh juga belum tentu. Dulu ada namanya Pak Marmadi di sini, Pak Marmadi itu seorang Marmadi itu bukan dokter tapi dia Pak Mantra ya. Sakit ngamar di rumah sakit Hasan Bagus. Datang dia akan jenguk situ. Dia datang langsung ambil teh yang ada yang disiapkan, langsung diminumkan, langsung sembuh itu. Kemudian ada orang sakit mau sembuh juga, belum tentu bisa itu. Belum tentu. Jadi ada ilham. Kenapa Ki As'ad itu? Ya ada ilham itu berikan. Ada sebagian orang mobilnya mogok karena tidak ada bensinnya. Tapi lalu dipaksa untuk jalan bisa jalan juga. Tapi menunggu ilham lagi jalan itu. Kan banyak orang seperti itu.
Wal khariqu al mutaqaddimu ala tahaddi. Dan kedua pula apa amrun khariqun lil adat, tapi lebih mendahului tahaddinya ya. Kemarin sudah terjadi padanya amrun khariqun lil adat. Tapi pengakuan dia sebagai rasul bukan kemarin, sekarang kan. Berarti amrun khariqun lil adati mutaqaddimun 'alal mutahaddi, bukan mukjizat ya kan. Wal mutaakhiru anhu, dan khariq yang mutaakhir anit tahaddi. Tahaddinya sekarang, khariqnya besok. Ya. Bima dengan sesuatu yukhrijuhu yang mengeluarkan kepada khariq adil muqaranatil urfiyah, dari muqaranah secara urfi. Jadi baru dikatakan apa namanya? Mukjizat kalau amrun khariqun itu makrunun bit tahaddi, berbarengan. Kapan disebut makrun? Yang dimaksud keluar pula apa sihir dan sulap yang datang dari pihak mursal ilaihi. Seperti kaumnya Nabi Musa kan mursal ilaihi. Itu bukan mukjizat itu. Idla mu'aradatu fi dzalika, karena tidak terdapat mu'aradah dalam hal itu. Wal imanu tasdiqul qalbi. Iman itu apa? Iman itu adalah tasdiqul qalbi, percayanya hati. Percaya dengan apa? Bima dengan sesuatu. Ulimah maji'ur rasul bihi, yang diyakini apa datangnya rasul bihi dengan iman. Datang min indillahi, dari Allah. Diyakini apa datangnya rasul daruratan saja, darurat. Yakinnya hati terhadap apa yang dibawa, yang diketahui itu datang dari Allah, diketahui secara darurat. Ay al-idhanu wal qabulu lahu. Ini tafsirannya tasdik. Artinya tunduk dan menerima terhadap ma'ulima. Tunduk terhadap ma'ulima. Wa taklifu bidzalika wa in kana min al-kayfiyatin nafsaniyati duna al-af'alil ikhtiyariyati bit taklifi bi asbabihi. Wa taklifu ini mubtada ya. Khabarnya bit taklifi bi asbabihi. Ini khabarnya. Adapun taklif dengan itu, taklif dengan ma'ulimah, taklif dengan tasdik ya kan. Wa in kana, meskipun ada apa tadi milal kaifiyatin nafsaniyati, itu termasuk hal-hal yang bersifat psikologis. Kan psikologis itu. Dunal af'alil ikhtiyariyati, bukan termasuk perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari. Mana mungkin orang itu ditaklif dengan iman ya kan, disuruh berjanji. Perjanjian itu kan bukan af'al ikhtiyari ya kan, akan tetapi termasuk kaifiyat nafsiyah, hal yang bersifatnya psikologis ya. Bukan pilihan kan, munafakkan saja, suruh berjanji belum ya kan. Taklif dengan itu sesungguhnya adalah bitaklifi bi asbabihi. At-taklifu bidzalika adalah bitaklifi bi asbabihi. Taklif dengan sebab-sebabnya dzalik ya kan. At-taklifu bidzalika adalah bitaklifi bi asbabihi. At-taklifu bil iman artinya at-taklif bisa bil iman ya kan. Ditaklif dengan iman maksudnya diperintahkan melakukan hal-hal bagaimana bisa iman ya kan.
At-taklifu bil iman adalah bitaklifi bisa babil iman. Iman di luar kemampuan, tapi melakukan usaha untuk iman di dalam kemampuan manusia. Yang namanya kaifiyat nafsani ya kan di luar kemampuan manusia, ya kan psikologis. Ya. Bukan tahu satako, mana tako, baru nggak tahu satako, pakun tako ya. Sebab-sebabnya itu seperti apa kail ini seperti mencurahkan pikiran, wasorfinah dan mencurahkan renungan, wataudihil hawasi dan mengarahkan indra-indra, huruf ilmawani dan menghilangkan kendala-kendala. Itu asbabu dzalik ya, asbabul iman itu. Jadi at-takrifu bil iman sesungguhnya adalah takrib bi asbabil iman. Itu kesimpulannya. Wala yu'tabaru at-tasdiqul mazkuru dan tidak diperhitungkan apa tasdik tersebut fil khuruj bihi dalam rangka keluar dengan tasdik mazkur an uhdatu takrifi bil imani dari beban takrif dengan iman illa ma'at taraffuli bisyahadataini kecuali disertai melafalkan kedua kalimat syahadat. Artinya tasdik saja tak cukup, tak keluar daripada uhdatut takrib bil iman ya kan. Kita mukallaf bil iman kan. Tanggung jawab untuk memenuhi iman itu tak cukup hanya dengan tasdik, akan tetapi disertai talaffuz bisyahadataini. Wala yutabaru at-tasdiqul mazkuru illa ma'at talaffuzi bisyahadataini. Jikalau tidak lam yakhruj an uhdatut taklifi bil iman ya kan. Orang yang hanya tasdik saja tanpa talaffuz bisyahadatain itu lam yakhruj an uhdatut taklifi bil iman. Tapi minal qadiri alaihi dari orang yang mampu talaffuz ya. Yang mampu melafalkan syahadatain, mampu alaihi alas talaffuz. Alladzi talaffuz ini sifat dari talaffuz ya. Alladzi talaffuz ja'alahu yang menjadikan kepada ladzi saat sehari siapa sehari alamatan lana sebagai tanda bagi kita, tanda ada tasdiki al-khafi anna atas adanya tasdik yang tersembunyi dari kita. Tasdik tempatnya di dalam hati, tentu itu adalah amrul khafiyun. Oleh karena itu harus ada tandanya tasdik. Tandanya adalah at-talaffuz bisyahadatain. Hatta yakuna al-munafiqu mu'minan fima bainana kafiran indallahi ta'ala. Sehingga ada siapa munafik adalah mukmin di antara kita tapi kafir sesungguhnya di hadapan Allah Ta'ala. Kalau hanya tasdik, kalau hanya talaffuz tanpa tasdik ya kan? Bisa saja orang yang tak punya tasdik bisa dianggap iman di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi karena tanpa tasdik masih dianggap kafir indallahi Ta'ala. Qala Ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam lapisan paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan menemukan penolong kepada mereka. Wahal at-talaffuzul madhkuru syartun lil iman aw syatrun min fi taraddudun lil ulama. Apakah talaffuz tersebut yakni at-talaffuz bisyahadatain itu syarat bagi iman ataukah separuh dari iman? Fihi ya ialah di dalam jawab istifham adapun taraddud bagi para ulama. Artinya ada khilaf di kalangan ulama apakah talaffuz itu syartun atau satrun ya kan? Di dalam Jauharatul Tauhid dikatakan
Fakila syartun kan amal wakila la. Wakila bal satrun wal islam asrohan nabil amal. Ada yang mengatakan bahwa talaffuz itu syarat. Syartun, ada yang mengatakan talaffuz itu adalah satrun. Kalau talaffuz itu satrun berarti iman itu adalah terdiri dari dua hal, tasdik dan ikrar, ya kan? Tasdik itu separuh, talaffuz itu separuh. Berarti kalau tasdik saja tanpa talaffuz, ya separuhnya iman, ya kan? Satu. Tapi ada yang mengatakan bukan bagian, bukan separuhnya dari iman, hanya menjadi syaratnya iman. Artinya syarat untuk dinilai sebagai orang mukmin berkaitan dengan hukum-hukum dunia, ya kan? Orang yang hatinya percaya tapi tidak melafalkan dua kalimat syahadat tidak dianggap sebagai orang muslim menyangkut hukum-hukum dunia. Artinya kalau mati tidak dimandikan dan seterusnya, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, itu hukum-hukum dunia. Karena talaffuz adalah syaratun untuk itu. Tapi untuk akhirat dia mukmin, ya. Tapi kalau dikatakan itu satrun, separuh daripada iman, ya belum beriman berarti orang yang tak talaffuz. Jadi hal at-talaffudu syartun au satrun. Fihi taraddudun lil ulama. Sampai di sini wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.